Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat titik B dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada momen Lebaran ini. Jadi mudah-mudahan berkah Ramadan benar-benar muncul di bulan Syawal ini. Jadi ibaratnya bulan Ramadan adalah bulan charging, bulan ngecas, bulan pengisian energi. Pada kesempatan terakhir kita sudah membuka program baru di titik official, yaitu yang sudah kita mulai kemarin adalah basmalah dalam perspektif Al-Hikam. Basmalah dalam perspektif Al-Hikam. Kita sudah mulai edisi perdana yang kemarin dengan segala kesederhanaannya. Yang penting hal-hal baik jangan ditunda-tunda, mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan hari ini kita akan membuka program baru, yaitu tahfidz Quran cara titik B. Jadi tahfidz Al-Quran cara titik B. Ini yang akan kita mulai pada hari ini. Betul ya? Betul? Betul nggak ya? Betul ya? Oke. Sahabat titik B, jadi apa yang mendasari, apa dalil yang mendasari atau menginspirasi program baru titik B cara tahfidz Al-Quran cara titik B? Ada satu ayat Al-Quran yang terngiang-ngiang di pikiran saya selama beberapa bulan terakhir, yaitu waqalal ladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Waqalal ladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Waqalal ladzina kafaru, dan berkata mereka orang-orang yang tercover hatinya. Orang-orang kafir itu orang yang tidak berpikir. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Berkatalah orang-orang yang tercover, orang-orang kafir. Waqalal ladzina kafaru laula nuzila, mengapa tidak diturunkan alaihil qur'anu jumlatan wahidah, kepada dia, kepada Nabi Muhammad, alaihil qur'anu jumlatan wahidah, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada dia, jumlatan wahidah, Al-Quran dalam sekaligus, dalam satu kalimat sekaligus, jumlatan wahidah. Wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah, dan berkata orang-orang yang kafir, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Al-Quran itu sekaligus dalam satu kalimat, jumlah wahidah. Jumlah itu sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai kalimat. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah wahidah. Jadi orang kafir bertanya,
bertanya sinis ya, bertanya dengan jadi bertanya apapun yang muncul dari mulut seseorang itu mencerminkan isi hatinya. Orang kafir bertanya, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab. Jadi ternyata orang kafir bertanya, dijawab dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kadzalika. Jadi Al-Qur'an diturunkan tidak dalam jumlah wahidah. Kadzalika, hal itu adalah linusabbita bihi fuadaka linusabbita bihi fuadaka, dengan cara itu untuk mengokohkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan memfasihkan bagimu pembacaan Al-Qur'an. Warattalnahu tartila. Kadzalika nusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Jadi tujuan atau hikmah di balik Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus adalah pertama, linusabbita bihi fuadaka, agar semakin kokoh hatimu, hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah kokoh di dalam hati, maka warattalnahu tartila, sehingga membuat fasih pembacaan Al-Qur'an. Jadi setelah kokoh di dalam hati Nabi Muhammad, kemudian yang terungkap itu menjadi sekuat mungkin, selugas mungkin, sejelas mungkin, setartil mungkin. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, yang kemudian muncul di pertanyaan saya, apakah ayat ini hanya relevan pada masa kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ayat ini hanya relevan di masa lalu, di masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu ini yang jelas ini pasti relevan berkaitan dengan Nabi Muhammad, yaitu masa 610 sampai 632 Masehi. Ini jelas relevan. Ini masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa lalu, ini masa lalu, ayat ini relevan. Pertanyaannya, apakah ayat ini relevan pada diri saya, pada diri Anda, pada era Google, pada era Zoom, pada era digital saat ini? Bagaimana? Apakah relevan di masa sekarang, di era digital ini? Coba sahabat renungi pertanyaan itu. Sambil saya minum putih hangat dulu. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Ayat ini surat Al-Furqan ayat 32, ayat surat ke-25 ayat 32. Ini Al-Furqan ayat 32 ini ya, kalau tidak salah bisa dicek di Al-Qur'an. Apakah ayat ini relevan di masa sekarang? Apakah ayat ini hanya bercerita masa lalu?
ataukah bercerita masa lalu sekaligus menyinari cara kita beragama saat ini, cara kita berislam saat ini. Keberangsuran Al-Quran yang hikmahnya adalah mengokohkan jiwa kita dan membuat bacaan kita itu lebih tartil, apakah hanya relevan pada masa lalu, pada zaman Nabi Muhammad, ataukah relevan juga pada masa sekarang? Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, terhadap pertanyaan itu, tentu saja kita tahu bahwa Al-Quran itu relevan di semua tempat, di semua zaman, termasuk pada era digital ini, termasuk di era Zoom, di era YouTube ini. Jadi jawabannya adalah yes. Jadi di era digital ini, ayat wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, ini relevan. Pertanyaan berikutnya karena relevan adalah detail operasionalnya bagaimana? Kalau kita sudah meyakini kebenaran, maka pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan tentang tindakan, pertanyaan tentang penjabaran, pertanyaan tentang detail operasional. Detail operasional bahwa ayat ini relevan pada era digital ini bagaimana? Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kemudian coba kita bandingkan dengan zaman sekarang, begitu banyak sekarang itu program tahfidz Al-Quran. Jadi kita lihat sekarang relevansinya, detail operasionalnya bagaimana. Relevansi atau detail operasionalnya bagaimana. Relevansinya di sini adalah bagaimana kita bisa bandingkan dengan tahfidz Al-Quran. Jadi program tahfidzul Al-Quran ya. Tahfidzul Quran. Kita lihat di saat ini gerakan tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan hingga 30 juz itu menjamur di mana-mana, berkembang di mana-mana. Ini suatu fenomena yang patut kita syukuri. Tahfidz Al-Quran di mana-mana, bahkan sampai 30 juz. Lembaga pendidikan Islam ini sepertinya tidak lengkap kalau tidak ada program tahfidzul Quran, tahfidz Al-Quran. Pertanyaannya berkaitan dengan tahfidz Al-Quran, ini ada dua hal. Yang pertama, apakah tahfidzul Al-Quran itu relevan? Relevan dengan ayat tadi. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbi fuadaka warattalnahu tartila. Apakah tahfidz Al-Quran 30 juz, 10 juz, 20 juz itu adalah detail operasional dari ayat tadi, yaitu berangsur-angsur, menguatkan hati, dan kemudian memfasihkan bacaan. Ini pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan berangsur-angsur, kemudian menguatkan hati, kemudian
membaguskan, jadi meningkatkan kualitas bacaan. Warattalnahu tartila. Jadi apakah tahfidz Al-Qur'an yang ada itu berangsur-angsur sehingga hikmah dari keberangsuran itu tercapai, yaitu menguatkan hati, linusabbita bihi fuadaka, dan meningkatkan kualitas bacaan, warattalnahu tartila. Nah, ini pertanyaannya. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, sepertinya jawabannya tidak. Berarti program tahfidz Al-Qur'an ini yang ada saat ini pada umumnya adalah detail operasional dari ayat yang lain atau dari dalil yang lain. Ini bagi sahabat yang mengelola tahfidz Al-Qur'an lebih tahu dalilnya. Pertanyaan berikutnya, apakah hanya orang-orang tertentu yang sebaiknya menghafalkan Al-Qur'an, sebaliknya masuk dalam tahfidz Al-Qur'an? Apakah tahfidz Al-Qur'an ini hanya untuk orang di pesantren, orang di madrasah, orang di sekolah-sekolah Islam, ataukah bagi syarat umat Islam keseluruhannya? Kita tahu Nabi Muhammad itu menguasai keseluruhan Al-Qur'an itu berarti selama masa 22 tahun lebih, yaitu sepanjang masa kenabiannya. Jadi Nabi Muhammad dikatakan menghafal 30 juz Al-Qur'an selama 22 tahun lebih. Al-Qur'an berangsur-angsur dalam masa yang sangat panjang itu, 2 dasawarsa lebih. Yaitu dalam dari tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. 22 tahun lebih. Kalau kita belajar dari Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu menguasai Al-Qur'an selama 22 tahun lebih secara berangsur-angsur, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki niat tahfidzul Qur'an. Jadi semua umat Islam seharusnya meniatkan untuk menjadi bagian dari hafizul Quran, para penjaga Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara berangsur-angsur. Oleh karena itu, kita membuat tahfizul Al-Quran yang jangan cara titik ba, ini berarti tahfizul Al-Quran yang berangsur-angsur. Dan mudah-mudahan melalui program ini kita meniatkan untuk menjadi bagian dari tahfidzul Quran. Tidak usah berkecil hati karena Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran selama 22 tahun lebih. Jadi tidak perlu berkecil hati kalau kita kemudian sudah terlalu tua. Nabi Muhammad mulai menghafal Al-Quran, ya tentu ketika sudah Al-Quran diturunkan di usia 40 tahun. Jadi bagi sahabat yang usianya 40 tahun dan memiliki kesibukan, tidak ada alasan untuk tidak tahfidzul Quran. Sekali lagi, caranya bagaimana? Caranya dengan mengamalkan pesan ayat tadi. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Itu yang kita sebut dalam titik ba official ini sebagai tahfidz Al-Qur'an cara titik ba. Mari kita perjelas dengan contoh bil maqal, dengan
Bil misal yatatihul maqal, dengan contoh maka akan jelas. Jadi bagaimana terapan detail operasional penerapan tahfidzul Al-Qur'an cara titik ba. Cara titik ba insya Allah ini cara Nabi, yaitu berangsur-angsur dengan tujuan menguatkan hati, dengan tujuan meningkatkan kualitas bacaan. Oke, detailnya bagaimana? Jadi tahfidz Al-Qur'an cara titik ba. Tahfidz Al-Qur'an cara Nabi. Kita di sini tahfidz Al-Qur'an cara titik ba, tahfidz Al-Qur'an cara Nabi. Yang pertama, yang jelas tadi itu berangsur-angsur. Tidak dalam jumlah wahidah. Itu yang utama. Kemudian perinciannya bagaimana? Supaya benar-benar linusabbita bihi fuadaka. Yang pertama ada konteksnya. Konteksnya ini adalah konteks pribadi. Jadi konteks bukan konteks orang lain, tapi konteks pribadi, pengalaman pribadi. Pengalaman orang lain tentu bagus juga, tapi lebih baik kalau pengalaman diri sendiri. Kita tahu kalau di dalam pendidikan tuh ada yang namanya teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura tentang social eksperimen, ya, social learning. Jadi kita itu bisa belajar dengan pengalaman orang lain. Manusia bisa belajar dengan membayangkan diri berada pada cerita Nabi Ibrahim, cerita Pangeran Diponegoro, itu kita belajar dengan pengalaman orang lain. Tapi tentu pengalaman yang paling berbekas, paling menguatkan hati kita adalah pengalaman pribadi. Konteksnya. Kemudian yang kedua adalah kontennya. Ayatnya apa? Baru kemudian yang ketiga itu kita kemudian penjabarannya bagaimana, tadaburnya bagaimana. Jadi ada 3 hal. Cara tahfidz Al-Qur'an cara Nabi, yaitu cara yang berangsur-angsur. Ingat, Nabi Muhammad mulai menghafal Al-Qur'an pada usia 40 tahun dan Nabi Muhammad hafal 30 juz Al-Qur'an setelah 22 tahun lebih berangsur-angsuran. Mari kita ambil contoh, saya ambil contoh di sini pertama berkaitan dengan pengalaman pribadi. Sahabat titik ba, kemarin bertemu dengan kakak saya, Kang Yasin, Ustadz Muhammad Nur Yasin Al-Hafidh, dan bertemu dengan Bapak serta adik saya yang lain. Jadi saya anak kedua, ya, anak kedua dari 5 bersaudara yang masih hidup. Bertemu dengan Bapak, antara lain ketika diskusi konteksnya berkaitan dengan musibah yang dialami oleh ibu sambung saya, ibu sambung kami. Juga musibah yang dialami oleh Bapak, ya. Jadi kebetulan ibu kandung kena stroke dan Bapak juga berobat. Ketika itu dalam diskusi kemudian Bapak menyebut surat At-Taubah. Jadi surat At-Taubah. Jadi konteksnya adalah, kontennya sekarang adalah surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 51. Ayat 51. Konteksnya tadi adalah diskusi keluarga, ya. Diskusi keluarga berkaitan dengan musibah yang menimpa ibu sambung. Jadi berkait diskusi keluarga. Kemudian
Bapak teringat surat At-Taubah, kemudian tapi ya agak lupa detailnya. Kemudian Kang Yasin mengatakan, iya betul, At-Taubah surat 51. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi caranya mudah seperti ini. Kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran, itu jangan diabaikan. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Kalau kemudian kita mendapatkan Al-Quran surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 51, in tusib ka hasanatung taksuhum. Itu surat At-Taubah ayat 51, ayat 50 ya. Di sini 50 dan 51 kita bersini. Ini jangan diabaikan. Jadi kita sering menemukan satu atau dua ayat dalam pengalaman pribadi kita. Jangan sekali-kali mengabaikan. Kita coba di buka mushaf, kemudian kita hafalkan, kita coba renungi maknanya. Misalkan di surat At-Taubah ini, wa in tusibka hasanatun. Maka saya kemudian membuka mushaf, kemudian dicari persisnya bagaimana. Wa in tusibka hasanatun tasuhum. In tusibka hasanatun tasuhum. Ini tanpa wa. Wa in tusibka musibatun. Sahabat bisa mengecek. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amruna. Qad akhadna amrona. Wa yatawallaw wa hum farihun. Wa yatawallaw. Bisa dicek sahabat sambil ngecek di Al-Qur'an. Jadi kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ingin menghafal Al-Qur'an, caranya itu kita dengan menuliskannya. Jadi bukan hanya mendengarkan berulang-ulang, tapi kita juga menuliskannya berulang-ulang. Tentu saja mengucapkannya berulang-ulang lebih mudah daripada menuliskannya berulang-ulang. Jadi ya mungkin 3 kali mendengarkan berulang-ulang, membaca atau memperdengarkan ke diri sendiri berulang-ulang, kemudian 1 kali menuliskannya 1:3. Jadi 1:3 ya. Jadi kita ini untuk menghafalkannya itu menggunakan mulut ya. Jadi alat komunikasi pertama itu mulut berulang-ulang, kemudian yang kedua dengan tangan, dengan tulisan. Ini dengan lisan, dengan tulisan. Jadi kalau di mulut ini 1 kali, yang ini adalah ini 3 kali, ini 1 kali. Ini gambaran kasarnya seperti itu karena dengan lisan itu lebih mudah. In tusibka hasanat tasuhum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrona wa yatawallaw wa hum farihun. Ya, kita tidak usah takut salah. Kalau salah nanti tinggal diperbaiki. Jadi kita belajar itu lebih kuat kalau kemudian salah. Kalau dengan salah itu otak lebih banyak yang menyala. Sel otak kita itu lebih banyak menyala. Kemudian kita perbaiki. Qul
layusibana illa ma kataballahu lana qul yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Falyatawakkalil mutawakkilun. Ini ayat 51. Kalau kita kemudian sudah tulis, kita periksa di mushaf, benar nggak tulisannya seperti itu? Cek di mushaf. Ing tusibka hasanatung tasuhum. Ing tusibka hasanatung tasuhum. Nah, kita kasih harokat di sini. Ing tusibka hasanatung tasuhum. Wa ing tusibka musibatun. Wa in tusibka musibatun. Musibatu yaqulu idham bigunah. Yaqulu qad akhadna amrona. Qad akhadna amrona. Wa yatawallau wa hum farihun. Nah, ini ternyata alhamdulillah 100% betul. Nah, kita harus pelan-pelan di sini, setiap huruf harus dicek satu persatu ini supaya benar-benar warattalnahu tartila, supaya tartil, setiap bunyi hurufnya jelas, setiap dan ini bisa dibuktikan dengan tulisan yang juga terbaca dengan jelas. Qul, nah kita lihat di sini di mushaf, qul yusibana, qul yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ternyata di sini falyatawakkalil. Nah, ini ternyata ada yang kesalahan. Nah, saya salah menghafal. Ini salah, nggak apa-apa, jangan ditip X supaya kita ingat mana yang tadi salah. Yes. Yatawakkalil mu'minun. Oke. Setelah itu kita baca berulang-ulang. Kita bisa baca di setiap saat. Kalau kita pas ngelamun, kita baca ayat ini. Jadi jangan, kalau bisa diusahakan tidak ada hari tanpa ada ayat yang sedang kita hafal. Ing tusibka hasanatung tasuhum wa ing tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrona wa yatawallaw wa hum farihun. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, tawakkalul mu'minun. Ya, tadi kita salah di satu kata di sini ya. Di sini maulana ini panjang. Mad badal. Fathah tegak di sini. Kita baca ini berulang-ulang. Tadi dengan ketika membaca ini kita akan susah lupanya karena ada konteksnya. Dalam hal ini ayat tadi, ing tusibka hasanatung tasuhum wa ing tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrona wa yatawallaw wa hum farihun
Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat ini enggak susah lupanya karena di pikiran saya ini ada bayangan, ada konteksnya. Jadi yang terbayang di sini adalah bapak dan kakak saya serta adik saya Asrori, ya. Jadi teringat juga ada adik saya Rahmatullah dan Sofiwah. Ya. Ayat ini akan selalu melekat. Jadi ayat ini tuh mengikat kenangan dalam perjalanan hidup kita, diikat, dibingkai di dalam Al-Quran. Ini akan benar-benar terekam kuat. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah konteksnya ada, yaitu pengalaman diri kita yang paling penting. Dan yang kedua, kontennya. Ya, pengalaman pribadi itu yang paling bagus ya. Kemudian kontennya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan tadabbur. Ingat, Al-Quran itu bukan untuk disoroti. Al-Quran itu untuk menyoroti. Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, ditujukan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu ditujukan kepada hudal lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini untuk saya, Al-Quran ini untuk Anda, bukan hanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu disebut sebagai Rasulullah, sebagai pengantar surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia yang muttaqin. Jadi di sini berkaitan dengan tadabbur. Tadabbur ini berarti tadi konten Al-Quran ini kita tempatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana ayat tadi menyoroti kehidupan kita. Mari kita perjelas. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi Al-Quran itu menempati diri kita yang terdalam. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Al-Quran itu bukan mushaf. Al-Quran itu berada di dalam kesadaran orang yang di dalamnya ada Al-Quran. Jadi posisi Al-Quran itu adalah di sini. Al-Quran itu adalah suara Tuhan. Di Titik Ba itu disebutnya sebagai suara Tuhan. Jadi di sini. Ini tempat dari Al-Quran. Ini diri kita sendiri. Di sini diri, ini dunia. Jadi posisi Al-Quran itu dari dalam diri kita. Jangan Al-Quran itu untuk menyoroti orang lain. Al-Quran itu bermakna tentu bagi yang membacanya. Kalau orang yang tidak mempercayainya, ya ini tidak bermanfaat. Jadi Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Jadi sorotan bagi diri kita sendiri. Jadi Al-Quran itu untuk menyoroti diri kita sendiri. Jadi cahaya ini untuk menyoroti diri sehingga kita terang benderang ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Sekarang berkaitan dengan ayat tadi. Ing tusibka hasanatung tasuhum wa ing tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrona wa yatawallau wa hum farihun. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bagaimana menyoroti diri saya? Bagaimana menyoroti pembaca Al-Quran? Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi kita perlu, untuk bisa menyoroti ya kita perlu tahu maknanya. Tadi kita di sini, ini adalah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah kita lihat di sini, tusibka hasanatun. Nah, jika menimpa pada Nabi Muhammad, pada engkau Nabi Muhammad, maka mereka akan merasa sedih. Tasuhum. Ing tusibka hasanatung tasuhum. Mereka merasa sebagai bencana. Jadi kalau Nabi Muhammad mendapat kebaikan, itu orang-orang munafik itu merasa sedih.
Jadi orang merasa bencana, merasa kejelekan. Jadi kebaikan bagi Nabi Muhammad itu adalah keburukan bagi orang-orang munafik ya. Jadi ketika Nabi Muhammad dan pasukannya misalnya terluka di medan perang, bahkan sampai terbunuh, maka mereka bahagia. Sebaliknya di sini intusibka hasanatun, jika misalkan Nabi Muhammad dan pasukannya mendapatkan kemenangan dalam perang, maka mereka sedih. Taksuhum. Nah, ini taksuhum. Ini jangan untuk menyoroti orang lain atau hanya menyoroti masa lalu. Tapi ayat ini menyoroti diri kita. Coba apakah diri kita itu kalau ada orang mendapatkan kebaikan, kita itu malah sedih. Kita periksa hati kita. Coba misalkan si A mendapatkan kebaikan, apakah kita ikut bahagia atau ikut sedih atau ikut malah dengki? Nah, itu adalah untuk menyoroti diri kita sendiri. Intusibka hasanatung tasuhum. Kalau kita seperti itu, ya kita ada benih-benih munafik di dalam hati kita. Pada kondisi sebaliknya, wa intusibka musibatun. Wa intusibka musibatun. Dan jika menimpa padamu musibah, keburukan, ya, musibah, itu mereka, respon mereka ada tiga yang berurutan. Yang pertama, yakulu, mereka berkata yakulu, qad akhadna amrona. Nah, sudah jelaskan apa yang saya ngomong apa tuh? Akhirnya kejadian kan? Ya. Yaqulu qad akhadna amrona. Kalau keburukan atau misalkan kekalahan menimpa Nabi Muhammad dan pasukannya, maka mereka akan mengatakan, tuh, saya ngomong apa kan? Nah, merekanya itu harus, jangan merekanya itu kita tempatkan, jangan-jangan kita juga seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat kena kecelakaan, tuh ngomong apa kan? Tuh mensyukuri kalau ada orang mendapatkan musibah, sendal hilang, kemudian kena jerawatan, kita senang. Nah, itu berarti ada masalah di dalam diri kita. Yaqulu qad akhadna amrona. Loh, terbuktikan omongan saya. Gitu. Akhirnya jerawatan, terbuktikan omongan saya. Akhirnya sepedanya hilang, terbuktikan omongan saya. Akhirnya bisulen. Nah, itu respon orang-orang munafik itu seperti itu. Coba kita periksa di dalam diri kita, apakah kita seperti itu? Nah, respon berikutnya wayatawallau, mereka berpaling. Ya, kalau kemudian karena kalah, maka mereka pergi. Ini saya teringat ucapan perkataan dari Syekh Ibnu Taimiyah kalau tidak salah ya. Jangan mengandalkan siapapun, mempercayai siapapun, bahkan bayanganmu sendiri menghilang ketika kamu masuk ke kegelapan. Nah, ini kalau kemudian ada musibah, maka mereka berpaling. Ketika musibah mendapatkan kekalahan, maka mereka pergi. Ya, ini bukan tanda orang munafik, tanda sahabat yang tidak setia. Dan ini sekali lagi bukan ditujukan ke orang lain, terutama ditujukan adalah untuk diri sendiri. Manfaat Al-Quran itu adalah bagi yang membacanya. Yang membacanya Anda, membacanya saya, ya ini harusnya bermanfaat bagi Anda dan saya. Wayatawallau, mereka berpaling kepada pihak yang kalah, yang dianggap kalah waktu itu. Setelah itu, wahum farihun, mereka kemudian bergembira atas penderitaan orang lain. Nah, ini ditanyakan, direnungkan pada untuk diri kita. Ini tadabbur di ayat yang ke-50. Kemudian qul. Lah di sini qul la yusibana
qul la yusibana tidaklah menimpa kebaikan ataupun keburukan, ya sebenarnya baik buruk tuh ini ya perspektif kita, maka di sini namanya musibah. Tidaklah menimpa timpaan kepada kami layusibana, baik kita anggap sebagai buruk atau baik, illa ma katabawahu lana, tidaklah menimpa suatu timpaan, suatu musibah, suatu kemenangan, kekalahan, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Huwa maulana, Allah itu adalah Tuhan kami, pengatur kami, junjungan kami. Ya. Wa alallahi, dan kepada Allah lah, fal yatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakal yatawakkalil mu'minun. Ini ayat 51. Ini ayat 50 ini ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidaklah menimpa pada kebaikan ataupun buruk pada diri kami itu kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah ini kalau kita tidak teguh ya, ucapan orang kafir tadi membuat kita bersedih. Oh, kalau orang kafir ngomong ini kan apa kata gue? Tuh terbukti kan? Nah, kemudian mereka memalingkan muka pergi, dan mereka kemudian malah bergembira, ya kita akan semakin menderita dengan respon mereka. Nah, ini kita bisa bayangkan sini, kemudian coba kita lihat bagaimana Allah itu menghibur Nabi. Tentu saja ini berlaku juga untuk kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, dan tidaklah menimpa kepada kami kecuali apa yang telah dicatat oleh Allah bagi kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan Allah lah, pada Allah lah kita bertawakal. Sahabat Titik Ba dimanapun Anda berada, nah ini apa relevansinya dengan diri saya? Apa manfaatnya bagiku? Ini hal yang sangat penting setiap kita membaca Al-Quran. Apa relevansinya? Ini yang kemarin terpikir, sempat muncul di pikiran saya ini, kadang-kadang muncul kesedihan, mengapa saya memilih mengurusi titik ba yang tentu tidak mudah mengurusi titik ba. Kemudian berandai-andai ini seandainya tidak mengurusi titik ba, maka seperti itu. Nah, ini beberapa hari muncul pikiran seperti itu. Maka ketika kemudian membaca ayat ini, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah apapun yang menimpa di hidup kami itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Kejadian itu tidak bermakna, bebas-bebas saja. Baik buruk itu bukan objektif. Baik buruk itu adalah penilaian diri kita. Nah, ketika kemudian membaca ayat ini, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, ini saya merasa mendapat WhatsApp ya, pesan WhatsApp dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat surat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan membaca Al-Qur'an, kita berarti seperti kita membaca surat dari pihak yang sangat-sangat mencintai kita, dari pihak yang sangat-sangat tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita bisa lihat di sini, Al-Quran itu lebih dalam daripada diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam program perdana Tahfidz Al-Quran versi Titik Ba. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.